Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga Dia masih memelihara dan memberkati kita sampai pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah siang dan malam, kami berterima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bisa bersama-sama dengan kami Tuhan, supaya setiap firman yang kami akan dengarkan, kami boleh lakukan ini dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus, Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, topik pembahasan firman Tuhan kita pada saat ini adalah tentang kekhawatiran. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-22. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Ini merupakan nasihat perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Satu pesan yaitu, janganlah khawatir. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada lagu yang seringkali kita nyanyikan, yang selalu mengingatkan kita agar supaya jangan khawatir, tetapi kita harus selalu bergembira. Lagu itu adalah Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Jadi lagu ini sudah sering kita nyanyikan, bahkan sejak kecil saya sudah menyanyikan akan lagu ini. Dan ini mengingatkan pada kita bahwa kita harus selalu bergembira dan kita tidak boleh khawatir. Memang mudah untuk dinyanyikan, mudah untuk dikatakan, tetapi saudara tidak mudah untuk melakukan akan kata ini saudara. Karena ketika ada tagihan kredit motor, tagihan bank telah datang, tagihan kredit mobil telah datang, tagihan untuk membayar sebagai orang tua untuk membayar anak-anak sekolah, dan bahkan tagihan-tagihan yang lain saudara, ketika kita alami ini, pasti kita akan mengalami rasa khawatir. Apalagi krisis ekonomi. Tidak ada uang, saudara. Pasti kita akan mengalami akan kekhawatiran. Apalagi kalau kehilangan akan pekerjaan, kita akan mengalami hal ini. Itulah sebabnya ada 1001 macam penyebab kekhawatiran dalam hidup kita. Lingkungan kita sangat mempengaruhi keadaan emosi, dan kekhawatiran selalu mengejar kita. Ini adalah satu emosi yang sulit untuk melepaskannya. Itulah saudara-saudara yang dialami oleh murid-murid Yesus di dalam ayat perenungan kita. Mereka khawatir akan kekurangan. Khawatir dari mana mereka mendapatkan makanan dan apa yang harus mereka pakai. Karena mereka telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Jadi mereka merasa khawatir. Padahal saudara, mereka secara fisik bersama dengan Yesus. Sekarang, apalagi torang saudara, apalagi kita ini, kita tidak secara fisik bersama-sama dengan Yesus. Pasti kita mengalami akan rasa khawatir. Memang ini adalah sifat alamiah kita manusia. Tetapi ketika kita selalu khawatir, saudara, secara berlebihan, itu akan berdampak buruk di dalam kehidupan kita. Baik pada mental kita, kerohanian kita, bahkan kesehatan kita. Menurut ilmu pengetahuan medis, mengatakan kekhawatiran dapat memperpendek umur, saudara-saudara. Dr. Charles Mayo juga katakan, kekhawatiran mempengaruhi sirkulasi darah, jantung, kelenjar, dan seluruh sistem syaraf. Sangat jarang ditemukan orang meninggal karena workaholic atau kecanduan kerja atau sakit karena kerja, tetapi banyak yang meninggal oleh karena khawatir. Jadi banyak orang meninggal oleh karena khawatir. Itulah sebabnya jangan kita khawatir. Mari kita kembali ke ayat perenungan kita.
di dalam Lukas pasal 12 ayat 22. Di sana disebutkan ada kata khawatir. Dan ini juga muncul di ayat 29. Kalau kita lihat dan diterjemahkan, kata khawatir inilah jangan mempunyai pikiran cemas. Pikiran cemas. Diterjemahkan secara harfiah artinya pikiran bimbang atau ragu-ragu. Jadi ketika kita khawatir, kita sama seperti bimbang dan juga ragu-ragu. Sama seperti contoh cerita tentang tokoh Alkitab yang bernama Petrus. Saudara-saudara, kita bisa buka di dalam Matius 14 ayat 26 sampai 30. Di situ ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Yesus, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Lalu apa kata Yesus? Ayat 29, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara lihat, Petrus dia meminta kepada Yesus supaya dia boleh dapat berjalan di atas air. Tapi Petrus tidak memandang terus kepada Yesus. Karena kenapa? Dia mulai ragu-ragu, bimbang, dia mulai takut yang akhirnya membuat dia tenggelam. Dia khawatir, saudara, yang membuat akhirnya dia tenggelam. Firman Tuhan sudah katakan dalam perumpamaan yang Yesus berikan tentang benih yang ditabur, saudara. Kita bisa lihat dalam Matius 13 ayat 22. Di mana ada yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi seumpama benih yang ditabur di semak duri ini adalah firman Tuhan yang ditaburkan kepada kita. Lalu kemudian karena kekhawatiran akhirnya kita tidak melakukan firman itu. Benih firman Tuhan yang ditaburkan di hati kita tidak akan pernah bertumbuh dan menghasilkan buah karena ditekan oleh kekhawatiran. Bukan hanya yang banyak uang atau yang makmur hidupnya yang merasakan masalah ini, saudara, tetapi juga yang menghantui orang yang hanya mempunyai sedikit. Artinya semua merasa khawatir. Saudara-saudara, orang yang selalu khawatir tidak akan pernah puas dalam hidup. Jadi orang yang selalu khawatir tidak akan pernah puas di dalam kehidupannya. Dia selalu mengeluh dan bersungut-sungut di dalam hidupnya. Kurang iman, mematahkan semangat dan menurunkan akan kerohanian. Sebenarnya saudara, Roh Nubuat sudah katakan, kita tidak perlu khawatir untuk masa yang akan datang, kecuali kita lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Jadi seharusnya kita tidak perlu khawatir, karena kita tahu bahwa Tuhan telah melindungi, memberkati kita, dan masa depan juga Tuhan pasti akan melindungi dan memberkati kita. Tapi salah satu penyebab, saudara, kita tahu bersama cerita tentang bangsa Israel. Salah satu penyebab dari bangsa Israel yang tidak tiba di tanah Kanaan adalah rasa khawatir dan bersungut-sungut kepada Tuhan dan meragukan pimpinan Tuhan. Jadi ketika mereka mengadakan perjalanan untuk menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, yang membuat akhirnya banyak yang tidak tembus di tanah Kanaan karena mereka bersungut-sungut dan khawatir dalam kehidupan mereka. Begitu pula dengan kita. Ketika saat ini kita sedang berpengharapan untuk menuju ke tanah Kanaan sorgawi. Boleh jadi saudara, yang merupakan penghalang bagi kita untuk tiba di sana adalah kekhawatiran, bersungut-sungut, mengeluh. Sehingga akhirnya mungkin kita tidak akan tiba di kerajaan sorga. Dr. Martin Lloyd James mengatakan, akibat dari mengkhawatirkan masa depan, kita mengerutkan diri kita sendiri dan menjadikan wajah kita berkerut, saudara. Ketika kita khawatir, kita juga pasti akan cepat tua. Connie ten Boom mengatakan, kekhawatiran tidak mengosongkan hari esok yang penuh derita. Kekhawatiran
mengosongkan hari esok yang berisi kekuatan. Sebenarnya ada harapan ke depan. Hari esok ada harapan. Tetapi ketika kita selalu khawatir pada hari ini, itulah yang akan membuat kita akan gagal pada hari esok. Setiap orang memiliki rasa khawatir, saudara. Itu hal yang normal terjadi. Tetapi persoalannya, jangan sampai kekhawatiran itu menguasai akan diri kita dan kita mengkhawatirkan Tuhan yang dapat menolong kita. Seharusnya kita harus ikut contoh Raja Yosafat bersama dengan bangsanya. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 12. Mereka ketika khawatir akan menghadapi bangsa yang lain, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka katakan, "Ya Allah, kami tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Tetapi mata kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Yosafat dan bangsanya berdoa kepada Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Akhirnya, saudara, Tuhan memberikan jalan keluar dalam masalah mereka. Saudara-saudara, ada ilustrasi. Ada seorang ibu, dia mempunyai akan 2 orang anak. Si sulung dan si bungsu. Si sulung ini, saudara, dia membuka akan usaha menjual payung. Sementara si bungsu, dia membuka usaha untuk menjual es cendol. Lalu kemudian, saudara, ketika mereka membuka usaha mereka, akhirnya ketika tiba musim kemarau, musim panas, luar biasa, saudara-saudara, es cendol daripada si bungsu akhirnya laku, laris manis. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah payung dari si sulung ini tidak laku karena musim panas. Lalu inilah yang membuat ibu daripada kedua anak ini khawatir. Karena di sisi lain dia bersyukur anak si bungsu boleh laris manis akan usahanya, sedangkan anak si sulung tidak laris manis. Dia khawatir, saudara. Di sisi lain dia bersyukur, tetapi di sisi lain dia mengkhawatirkan akan anaknya. Begitu juga ketika tiba di musim hujan, saudara. Memang payung dari usaha dari si sulung ini laku, tetapi es cendol dari usaha si bungsu ini tidak laku. Dan dari inilah yang membuat akhirnya bukannya banyak bersyukur, ibu dari 2 orang anak ini, dia banyak mengeluh. Dia khawatir, saudara. Lalu akhirnya ketika waktu itu dia masuk ke gereja, beberapa kali dia masuk ke gereja pada hari Sabat, pendeta melihat bahwa si ibu ini dia tidak semangat atau dia murung, saudara. Kemudian akhirnya pendeta menanyakan kepada ibu ini, apa yang terjadi sehingga dia tidak semangat atau murung-murung ketika datang di gereja. Lalu dengan muka muram si ibu menceritakan kesedihan dan kekhawatirannya akan usaha kedua anaknya. Lalu akhirnya pendeta ini memberikan nasihat dari firman Tuhan dan meminta ibu ini untuk selalu mensyukuri akan apa yang Tuhan berikan padanya. Serta menghidupkan kehidupan orang Kristen yang selalu bersyukur. Dan apa yang terjadi, saudara? Dan akhirnya ibu ini menuruti akan nasihat pendeta ini dan melakukannya. Oh, sungguh ajaib, saudara. Perubahan terjadi 180 derajat dalam kehidupan ibu ini. Pada waktu musim kemarau tiba, ibu ini katakan, Tuhan, saya bersyukur untuk musim kemarau karena usaha anak saya si bungsu menjual es cendol akan laris dibeli orang. Lalu tiba musim hujan, lalu ibu ini katakan, Tuhan, saya bersyukur atas musim hujan karena usaha anak saya si sulung menjual payung akan laris dibeli orang. Dan sekarang, saudara, wajah ibu ini setiap Sabat datang ke gereja dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Wajah yang berseri-seri. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Memang, saudara, dalam kehidupan kita mengalami rasa khawatir. Tetapi seharusnya kita lebih banyak bersyukur. Lebih banyak kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan.
Seperti di dalam Filipi 4 ayat 6. Firman Tuhan sudah jelas katakan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita jangan selalu khawatir, saudara. Ketika ada pikiran khawatir, saudara, langsung kita sampaikan semua kepada Tuhan. Maka dengan janji Tuhan yang luar biasa, pasti Tuhan akan menjawab setiap kekhawatiran kita. Sebagai ayat yang terakhir, di dalam Filipi 4 ayat 7, kita bisa buka ya. Di sana dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yesus memberikan jaminan mengatasi akan kekhawatiran. Damai sejahtera Allah akan mengadakan penjagaan dan mengelilingi hati kita. Damai sejahtera Allah akan menjaga hatimu. Seperti prajurit yang berjaga mengendalikan emosi kita. Damai sejahtera Allah akan melindungi hati kita dari serangan khawatir, cemas, dan takut. Dan semua permasalahan-permasalahan kita ketika kita menyerahkan kepada Allah. Mungkin menurut kita permasalahan kita itu mustahil untuk ada jalan keluar. Tetapi ketika kita serahkan kepada Allah, tidak dapat dipikirkan. Sesuatu yang mustahil akan menjadi tidak mustahil. Karena ada Allah yang akan membantu kita. Untuk itu saudara, janganlah khawatir dalam kehidupan kita. Tapi kita serahkan semua kepada Allah. Dan kita bergembira dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hingga sampai pada saat ini. Dan pada saat ini kami telah mendengarkan akan pekabaran firman Tuhan, mengajarkan kami untuk kami tidak boleh selalu khawatir dalam kehidupan kami. Tetapi kami harus serahkan diri kami kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur, bergembira, bersukacita dalam pengharapan. Agar supaya Tuhan, ketika kami lakukan ini, tentunya kami dapat diberkati. Kami boleh dapat hidup bahagia, hidup damai. Dan terlebih Tuhan, ketika Engkau datang, kami percaya. Ketika kami tidak khawatir, kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan dapat memberkati akan kehidupan kami. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.